Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memasuki mata pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Sebelum kita memulai mata pelajaran 7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Mempercayai keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. 2. Memiliki sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. 3. Menjelaskan makna Rasul Ulul Azmi dengan baik dan benar. Yang keempat, menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan lancar. 5. Menghafalkan nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar dan lancar. Yang keenam, mengemukakan keteladanan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Apakah yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Rasul Ulul Azmi artinya rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Ulul Azmi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kana'ah. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan yang berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan kesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya
agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya dikabulkan. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam adalah putra Ibrahim keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantunya dakwanya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahusa atau Iskariot. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan oleh Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi rasul Allah, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah, Abu Jahal dan kelompoknya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Sifat-sifat Rasul Allah. Yang pertama, bersifat siddiq. Yang kedua, bersifat amanah. Yang ketiga, bersifat tabligh. Yang keempat, bersifat patanah.
Satu, bersifat sidik artinya jujur dengan benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua, rasul bersifat amanah artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar. Yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Keempat, Rasul bersifat patanah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas, akalnya memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Berikut ini contoh sifat para rasul ulul azmi, yaitu 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah atau salat. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. 4. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Yang keenam, teguh dan sabar dan mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut. Misalnya, 1. Berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. 2. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya tidak dipercaya. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Demikianlah materi pada hari ini. Mari mengenal Rasul Allah. Semoga anak-anakku dapat memahami dan dapat mengambil kesimpulan pada pelajaran hari ini. Tingkatkan cara belajar di rumah dan giat ke sekolah. Semoga dapat bermanfaat buat anak-anakku. Semoga anak-anakku menjadi pintar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.